Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 2 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, menerima kehidupan Kristus dalam hidup kami, yang meski dibenci, tetapi tetap memperhatikan dan bersimpati kepada orang-orang miskin. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 2 Maret 2024 berjudul Orang Nazaret yang Dibenci. Ayat inti terdapat dalam Lukas 17 ayat 25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Kekayaan adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Jika dimanfaatkan dengan benar, maka akan menjadi sumber rasa syukur yang tiada henti. Karena anugerah Allah dihargai, dan pemberi mengakui bahwa karunia tersebut harus digunakan sebagaimana dikehendaki Allah. Mereka yang merampok Allah dengan menahan maksud-maksudnya, dan dari penderitaan orang-orang miskin akan menerima hukuman yang adil darinya. Bapa surgawi kita, yang telah mengaruniakan kepada kita setiap pemberian yang baik, mengasihani ketidaktahuan kita, kelemahan kita, dan keadaan kita yang tanpa harapan. Untuk menyelamatkan kita dari kematian, Dia dengan cuma-cuma memberikan anaknya yang dikasihinya. Dia menuntut dari kita semua yang kita tuntut sebagai milik kita. Melalaikan penderitaan orang miskin adalah mengabaikan Kristus, karena Ia mengatakan kepada kita bahwa orang-orang miskin adalah wakil-wakilnya di bumi. Ketika umat Tuhan yang miskin diabaikan dan dilupakan atau disambut dengan tatapan dingin dan kata-kata yang kejam, biarlah orang yang bersalah itu mengingat bahwa ia mengabaikan Kristus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Juru Selamat kita menyamakan kepentingannya dengan kepentingan umat manusia yang menderita. Sebagaimana hati orang tua rindu dengan kelembutan belas kasihan atas penderitaan salah satu kawanan kecilnya, demikian pula hati penebus kita bersimpati terhadap anak-anaknya yang termiskin dan yang paling hina di dunia ini. Dia telah menempatkan mereka di antara kita untuk membangkitkan dalam hati kita kasih yang Dia rasakan terhadap mereka yang menderita dan tertindas. Dan Dia akan membiarkan penghakimannya menimpa siapapun yang menganiaya, meremehkan, atau menganiaya mereka. Pikirkanlah bahwa Yesus mengambil semua kesengsaraan dan kesedihan, kemiskinan dan penderitaan dari laki-laki dan perempuan ke dalam hatinya sendiri, dan menjadikannya bagian dari pengalamannya sendiri. Meskipun Dia adalah pangeran kehidupan, Dia tidak menempatkan kedudukannya di hadapan orang-orang besar dan terhormat, melainkan di hadapan orang-orang hina, tertindas, dan menderita. Dia adalah orang Nazaret yang dibenci. Dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia menjadi miskin demi kita, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia sekarang adalah Raja Kemuliaan, dan jika Dia datang dengan mahkota keagungan, jutaan orang akan memberikan penghormatan kepadanya. Semua orang akan saling berlomba satu sama lain dalam memberikan penghormatan kepadanya. Semua akan memohon untuk ditemukan di hadiratnya.
Kini diberikan kesempatan kepada kita untuk menerima Kristus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 4, halaman 620 dan 621. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, meninggalkan sorga dan menjadi manusia miskin di dunia ini, bersimpati terhadap anak-anaknya yang miskin dan hina di dunia ini. Dan teladan Yesus ini harus menjadi bagian kita. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 226, paragraf pertama. Kemiskinan orang-orang yang kepadanya kita diutus bukan untuk menghalangi kita bekerja untuk mereka. Kristus datang ke dunia ini untuk berjalan dan bekerja di antara orang miskin dan menderita. Mereka menerima bagian terbesar dari perhatiannya, dan hari ini, dalam pribadi anak-anaknya, dia mengunjungi orang miskin dan membutuhkan, menghilangkan kesengsaraan dan meringankan penderitaan. Inilah pentingnya untuk memperhatikan orang-orang miskin. Hal itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Sebab meski Yesus telah kembali ke sorga, tetapi dia, yaitu Yesus, tetap mengunjungi orang-orang miskin melalui pribadi masing-masing kita saat kita pergi menolong orang-orang miskin di sekitar kita. Tidak heran Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Dan tentang ini Roh Nubuat menjelaskan dalam A Call to Stand Apart, halaman 60, paragraf 3. Bapa dari tahtanya melihat mereka yang melakukan tindakan belas kasih ini dan menghitung mereka dengan hartanya yang paling berharga. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Setiap tindakan belas kasihan kepada yang membutuhkan, yang menderita, dianggap seolah-olah dilakukan terhadap Yesus. Ketika Anda membantu orang miskin, bersimpati dengan yang menderita dan tertindas, dan berteman dengan anak yatim, Anda membawa diri Anda ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Allah Bapa melihat perbuatan-perbuatan belas kasih kita kepada orang-orang miskin dan menyatakan bahwa kita adalah hartanya yang paling berharga. Sebab setiap tindakan belas kasih yang dilakukan kepada orang-orang miskin dianggap seolah-olah dilakukan terhadap Yesus dan membawa hubungan kita lebih dekat dengan Yesus. Karenanya, tindakan belas kasihan terhadap orang-orang miskin adalah penting sekali, bahkan vital. Perhatikan Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Youth Instructor tanggal 20 Oktober tahun 1892, paragraf 5. Adalah mustahil bertumbuh dalam Kristus, kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktekkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahillah memantulkan peta Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari sorga ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Perhatikan, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Kristus adalah kepala kita yang hidup, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jika kita adalah anggota tubuh Yesus, maka yang memerintahkan dan yang menggerakkan kita sudah pasti Sang Kepala yang hidup, yaitu Yesus. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan bahwa mustahil kita bertumbuh dalam Yesus jika kita tidak menghidupkan kehidupan simpati, belas kasih, dan kasih. Sebab demikianlah kehidupan Yesus. Yesus seorang yang bersimpati, berbelas kasihan, dan menyatakan kasih kepada orang-orang miskin. Dan perhatikan yang ditandai warna kuning. Tidak seorang pun yang masuk sorga jika tidak memantulkan sifat Yesus ini,
yaitu simpati, belas kasihan, dan kasih. Artinya, kehidupan belas kasih kepada orang-orang miskin berhubungan erat dengan keselamatan. Sebab memang yang mengerjakan dalam hidup kita adalah Yesus Kristus, orang Nazaret yang dibenci. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 70, paragraf 3. Ketika umat Tuhan yang miskin diabaikan dan dilupakan atau disambut dengan tatapan dingin dan kata-kata yang kejam, biarlah orang yang bersalah itu mengingat bahwa ia mengabaikan Kristus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Mengabaikan umat-umat Allah yang miskin sama dengan mengabaikan Yesus. Dan mengabaikan Yesus sama dengan mengabaikan keselamatan. Sebab Yesuslah jalan keselamatan. Orang-orang di Nazaret membenci Yesus, maka itu sama dengan membenci keselamatan. Sebab Yesus yang dibenci oleh orang Nazaret ini adalah anak Allah. The Review and Herald tanggal 2 November tahun 1911, paragraf 17 berkata, jadi Paulus, sang tahanan, mendesak tuntutan hukum ilahi atas orang Yahudi dan bukan Yahudi dan menyatakan Yesus, orang Nazaret yang dibenci, sebagai anak Allah, penebus dunia. Karenanya melalaikan penderitaan orang miskin sama dengan mengabaikan Yesus, dan mengabaikan Yesus yang adalah anak Allah penebus dunia ini sama dengan mengabaikan keselamatan. Sekarang, bagaimana caranya agar kita memiliki kehidupan berbelas kasihan bagi orang-orang miskin? Kita perlu Yesus tentunya dan tinggal di dalam Dia. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 20 Juni tahun 1892 paragraf 2. Mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Tidak peduli apa posisi sosialnya, tidak peduli apa kekayaannya atau seberapa tinggi pendidikannya. Jika seseorang ada di dalam Kristus, dia tidak akan menjadi tidak baik, tidak sopan, keras hati, dan tanpa belas kasihan. Yesus memang berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena satu-satunya cara untuk menerima Roh Kristus adalah dengan tinggal di dalam Yesus. Sebab Yesuslah pokok anggur yang benar, dan getah pokok anggur adalah rohnya Yesus, yang mengalir dari Yesus kepada kita semua, ranting-rantingnya, agar kita berbuah. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 122, paragraf 2. Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih, perasaan iba, dan belas kasihan juru selamat, karena dia adalah satu dengan Kristus. Inilah makna menjadi satu dengan Yesus, yaitu memiliki Roh Kristus, dan dengan memiliki rohnya Kristus tersebut, maka hidup kita diubahkan. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Kita menjadi seperti Kristus, yaitu hidup berbelas kasihan kepada sesama kita, orang-orang miskin. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita pada akhirnya boleh memasuki pintu gerbang sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Meski Yesus dibenci oleh orang-orang di zamannya, tetapi Dia adalah manusia yang penuh belas kasihan, yang selalu memperhatikan dan bersimpati khususnya kepada orang-orang miskin. Dan teladan Kristus ini harus menjadi bagian kami bila mana kami mau menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami membuka hati kami dan mengizinkan Kristus tinggal dalam hati kami, agar kehidupan bersimpati, berbelas kasihan, dan penuh kasih kepada sesama menjadi bagian hidup kami, dan itulah yang melayakkan kami untuk memasuki pintu gerbang sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.